students, welcome to English lesson with Ustazah Ulfi. Well, Salih-Salihah, how are you today? Are you ready for English today? Today we are going to learn about what are you doing or present continuous tense. But before we start our lesson, let's recite Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Here is our lesson structures of today. Opening, definition of present continuous tense, structures of present continuous tense and examples, the use of present continuous tense, and the last is closing. Please pay attention to the lesson that I will give and don't forget to take some notes. Jangan lupa ya dicatat materi hari ini. Let's see the definition. Present continuous tense or PCT is tenses used to express a continued or ongoing action at present time. It expresses an action which is in progress at the time of speaking. Jadi, present continuous tense ini adalah tenses atau grammar yang digunakan untuk mengungkapkan kegiatan yang sedang dilakukan atau berlangsung pada saat ini. Dan saat diungkapkan, kegiatan atau pekerjaannya sedang berlangsung atau dikerjakan. Nah, sekarang kita lihat ya structures-nya. Nah, mungkin waktu di kelas 8 kalian sudah pernah belajar tentang ini, bahwa struktur dari present continuous tense itu terbagi menjadi 3. Ada yang berbentuk afirmatif, ya, ada yang berbentuk interrogatif, dan ada yang berbentuk negatif. Nah, sekarang kita lihat susunannya. Susunan dari afirmatif, pertama ada subjek. Subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan, yaitu I, you, we, they, he, she, it. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan auxiliary verb atau kata kerja pembantu. Apa itu kata kerja pembantu? Nah, kata kerja pembantu ini adalah yang 3 ini, am, is, dan are. Semoga kalian masih ingat ya. Waktu kelas 7 sampai dengan kelas 8 kita sudah pernah membahas ini dengan guru kalian masing-masing. I itu pasangannya am, kemudian you, they, we itu pasangannya are, dan he, she, it itu pasangannya adalah is. Oke, nah selanjutnya setelah subjek ditambah dengan auxiliary verb, ditambah dengan verb atau kata kerja ke-1 ditambah dengan ing. Ya. Dan terakhir ditambah dengan objek atau complement. Ya, complement itu pelengkap. Bisa berupa objek, bisa berupa adjektif, bisa berupa adverb, tergantung dari kalimat yang ingin disampaikan. Nah, contoh kalimatnya adalah she is cooking. Nah, cooking di sini verb satunya adalah cook ditambah dengan ing, jadi cooking. Kemudian ditambah dengan objek a plate of fried rice. She is cooking a plate of fried rice. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat interrogatif. Interrogatif atau pertanyaan. Nah, kalau tadi auxiliary verbnya berada di tengah, dalam kalimat interrogatif, auxiliary-nya disimpan di depan, ya. Auxiliary ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb, kata kerja ke-1 ditambah ing, ditambah objek atau complement. Contohnya adalah, are they riding a bicycle? Are they riding a bicycle? Atau is he riding a bicycle? Am I riding a bicycle? Nah, kemudian yang terakhir ada bentuk negatif. Negatif ini hampir sama dengan afirmatif ya. Bedanya setelah subjek, auxiliary verb, sebelum verb itu ditambah dengan not. Ya, not, verb, 1 ditambah ing, plus terakhir objek atau complement. Contohnya adalah, he is not reading a book.
He is not reading a book. I am not eating your food. She is not drinking a milk. Oke, sampai sini paham? Ya, jangan lupa diingat-ingat ya. Subjek plus to be am ya, plus verb ke satu ditambah ing ditambah objek. Kemudian to be ditambah subjek ditambah verb 1 plus ing plus object or complement, dan terakhir subjek ditambah to be auxiliary verb ditambah not verb 1 plus ing plus object plus complement. Okay, now let's see kapan saja kita menggunakan present continuous tense, karena in fact present continuous tense ini can be used in several function, bisa digunakan dalam beberapa situasi, dalam beberapa fungsi. Oke, yang pertama, present continuous tense digunakan for something that is happening at the moment of speaking. Ya, sesuatu yang terjadi pada saat kita sedang berbicara. Nah, contohnya adalah please be quiet, the children are sleeping. Ketika kita ngomong, jangan berisik, the children are sleeping. Anak-anaknya sedang tertidur ya. Jadi ketika kita bicarakan, maka momennya itu sedang berlangsung. Kemudian yang B, for something which is happening before and after given time. When I get home, my mother are doing household. Ketika aku sampai di rumah, ibuku sedang melakukan pekerjaan rumah. Ketika aku tiba di rumah, ibuku sedang melakukan pekerjaan rumah. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sebelum atau sesudah dia melakukan atau menyampaikan saat itu apa yang dilakukan ya. Ketika aku nyampe rumah, nah itu kan yang disampaikannya ibunya sedang melakukan pekerjaan rumah ya. Oke, kemudian yang C, for something which we think is temporary. Example-nya, my brother is at university. He is studying economics. Saudaraku berada di universitas. Dia sedang belajar ekonomi. Dia sedang belajar ekonomi. Jadi di sini menyatakan sesuatu yang kita kira dalam jangka waktu yang sementara ya. Saat ini dia sedang mempelajari ekonomi. Bisa jadi nanti dia mempelajari bidang ilmu yang lainnya, bukan saat ini lagi belajar, lagi nulis, lagi ngerjain, bukan gitu. Tapi secara global dia sedang mempelajari mata kuliah ekonomi. Kemudian yang D, for something which is new and contrasts with a previous state ya, menyatakan yang baru dan berlawanan dengan pernyataan sebelumnya. Contohnya, these days most people are using email instead of writing letters. Saat ini kebanyakan orang menggunakan email daripada menulis surat ya. Jadi di sini are using email itu bukan berarti sedang menulis email ya, tapi menunjukkan suatu hal yang baru. Oke, kemudian yang E, to show that something is changing, growing, and developing. Untuk menunjukkan bahwa suatu hal itu berubah, kemudian bertumbuh dan berkembang. Contohnya, the children are growing quickly. Anak-anak berkembang dengan cepat ya. Dan terakhir, the last, for something which happens again and again ya, untuk menunjukkan suatu hal yang terjadi berulang kali lagi dan lagi. Contohnya adalah they are always arguing. Mereka selalu bertengkar ya, bukan artinya mereka tidak atau mereka sedang bertengkar, tapi mereka selalu bertengkar. Oke. Exercise for today, latihannya, please make 5 sentences of present continuous tense in your notebook as the given examples. Silahkan kalian buat 5 kalimat dalam bentuk present continuous tense. Cukup di buku tulis ya, jadi ini sebagai latihan kalian pribadi, tidak usah difotokan dan dikirimkan kepada ustazah, tapi untuk latihan kalian sendiri di rumah.
Well, soleh-solihah, let's sum up the material for today. Kita simpulkan ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. We have learned about definition of present continuous tense. Tadi definisinya apa? Betul, tenses yang digunakan untuk menunjukkan hal yang sedang dilakukan. Kemudian structure of present continuous tense examples tadi sudah diberikan. Tadi yang utama adalah subject, kemudian auxiliary verb to be, am, is, are. Kemudian yang terakhir ada verb dan ing, dan jangan lupa complement ya. Dan yang terakhir number third ada the use of present continuous tense. Penggunaannya tadi ada beberapa hal ya, bukan hanya menunjukkan yang sedang dilakukan, tapi juga bisa menunjukkan hal yang berlawanan dengan yang sebelumnya, bisa juga menunjukkan kebiasaan, bisa juga menunjukkan hal yang kita pikir sementara. Okay, try to comprehend the material. If you have any question, feel free to ask. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next lesson. Goodbye.